wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Hambrun dari Prodi PGSD. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penjelasan secara runtun dan analitis mengenai hubungan filsafat ilmu dan pendidikan. 1. Bagaimana filsafat ilmu menguasai dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting sebagai landasan berpikir yang membantu ilmu pendidikan berkembang secara terarah, logis, dan bernilai. Peran ini dalam dijelaskan melalui 3 aspek utama. A. Mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan, ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau objek kajian suatu ilmu. Dalam pendidikan, filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan mendasar. Apa hakikat pendidikan? Apa yang dipelajari dalam ilmu pendidikan? Filsafat ilmu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan dengan menegaskan bahwa pendidikan bukan sekedar aktivitas mengajar di kelas, tetapi suatu disiplin ilmu yang memiliki objek kajian jelas, yaitu proses pembentukan manusia melalui pembelajaran, perkembangan karakter, pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Pendekatan ontologis, pendidikan dipahami sebagai proses memanusiakan manusia, humanisasi. Artinya, peserta didik tidak dipandang sebagai wadah kosong yang hanya menerima materi, tetapi individu yang berkembang secara intelektual, sosial, emosional, moral, dan spiritual. Melalui filsafat ilmu, eksistensi pendidikan menjadi lebih kokoh karena memiliki identitas ilmiah yang jelas, tujuan yang terarah, serta ruang kajian yang sistematis. B. Mengawasi keilmiahan pendidikan, epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana ilmu diperoleh, metode yang digunakan, dan bagaimana kebenaran diuji. Filsafat ilmu menguasai keilmiahan pendidikan dengan memastikan bahwa teori, metode, dan praktik pendidikan dibangun berdasarkan penelitian, observasi, evaluasi, dan argumentasi rasional. Contohnya, metode pembelajaran tidak dipilih secara asal, melainkan berdasarkan hasil penelitian pendidikan. Memilih strategi belajar kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, atau pendekatan diferensiasi karena terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Selain itu, epistemologi membantu pendidikan mengembangkan teori belajar seperti behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, dan humanistik agar proses belajar menjadi lebih efektif sesuai kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, pendidikan menjadi ilmu yang ilmiah karena didasarkan pada metode sistematis, data empiris, serta evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. C. Mengawasi nilai-nilai pendidikan, aksiologi. Aksiologi membahas manfaat, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Dalam pendidikan, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya mengajar pencapaian akademik, tetapi juga mengembangkan nilai moral, etika, karakter, dan kemanusiaan. Misalnya, pendidikan tidak cukup menghasilkan siswa pintar secara akademis, tetapi juga harus membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, toleran, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Filsafat ilmu berperan mengawasi agar pendidikan tidak kehilangan orientasi nilai. Tanpa aksiologi, pendidikan bisa berubah menjadi sistem yang hanya mengajar angka, nilai ujian, atau kompetisi semata tanpa memperhatikan aspek moral peserta didik. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu memperkuat pendidikan, maka pendidikan yang bermakna juga memperkaya filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu memberikan pengalaman belajar relevan dengan kehidupan nyata, membantu peserta didik berpikir kritis, memecahkan masalah, serta membentuk karakter positif. Ketika praktik pendidikan berkembang dan menghadapi tantangan baru, filsafat ilmu terdorong untuk melakukan refleksi dan pengembangan teori. Sebagai contoh, 1. Perkembangan teknologi digital memunculkan pertanyaan filosofis baru. Apakah kecerdasan buatan dapat menggantikan guru? Bagaimana etika penggunaan teknologi dalam pendidikan? 2. Pendidikan inklusif mendorong refleksi, filsafat tentang keadilan dan hak pendidikan bagi semua individu. 3. Pembelajaran berbasis proyek menimbulkan kajian baru tentang cara peserta didik membangun pengetahuan secara aktif. Dengan kata lain, pendidikan menjadi laboratorium nyata bagi filsafat ilmu. Pengalaman empiris dalam pendidikan membantu filsafat ilmu memperbaiki konsep,
teori dan pendekatan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan yang bermakna juga memperkuat filsafat ilmu untuk menyediakan konteks nyata untuk menguji apakah teori pendidikan benar-benar efektif dan bernilai bagi manusia. 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena menyediakan kerangka berpikir mendalam untuk memahami dan menyelesaikan masalah pendidikan melalui 3 sudut pandang utama. 1. Ontologi, 2. Epistemologi, dan 3. Aksiologi. 1. Analisis ontologi. Apa hakikat masalah pendidikan? Pendekatan ontologi digunakan untuk memahami hakikat suatu persoalan. Contoh, ketika siswa kurang aktif belajar, pertanyaan ontologis muncul. 1. Apa hakikat belajar sebenarnya? 2. Apakah peserta didik hanya menerima informasi atau subjek aktif? Dari analisis ini dapat dipahami bahwa belajar seharusnya melibatkan keaktifan siswa, sehingga pembelajaran perlu diubah menjadi lebih partisipatif. 2. Analisis epistemologis. Bagaimana solusi pendidikan diperoleh? Pendekatan epistemologi digunakan untuk menentukan metode terbaik dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Contoh, jika hasil belajar rendah maka perlu dikaji. 1. Metode pembelajaran apa yang paling efektif? 2. Apakah evaluasi sudah tepat? 3. Adakah bukti penelitian yang mendukung strategi tertentu? Keputusan pendidikan kemudian dibuat berdasarkan data dan penelitian, bukan asumsi semata. 3. Analisis aksiologis. Apa nilai dan manfaat pendidikan? Pendekatan aksiologi mempertanyakan: 1. Apakah kebijakan ini adil? 2. Apakah pembelajaran membentuk karakter? 3. Apa dampaknya bagi masa depan peserta didik? Misalnya, kebijakan ujian berbasis kompetisi ketat mungkin efektif meningkatkan prestasi akademik, tetapi perlu dikaji dampaknya terhadap kesehatan mental dan karakter siswa, karena mampu menganalisis pendidikan dari akar persoalan hingga nilai manfaat. Filsafat ilmu layak disebut sebagai pisau analisis pendidikan. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. A. Dalam kebijakan pendidikan. Contoh penerapan terlihat pada kebijakan kurikulum yang menekankan student-centered learning. 1. Ontologi. Peserta didik dipandang sebagai individu aktif yang memiliki potensi unik. 2. Epistemologi. Pembelajaran dikembangkan melalui metode ilmiah dan riset pendidikan. 3. Aksiologi. Pendidikan bertujuan membentuk profil belajar yang berkarakter dan kompeten. Kebijakan ini menunjukkan adanya landasan filosofis dalam perumusan sistem pendidikan. B. Dalam kurikulum. Pada penyusun kurikulum, filsafat ilmu membantu menentukan 1. Tujuan pendidikan, 2. Materi pembelajaran, 3. Metode belajar, 4. Sistem evaluasi. Misalnya, kurikulum tidak hanya fokus pada hafalan tetapi mendorong keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah agar sesuai dengan kebutuhan abad ke-21. C. Dalam proses pembelajaran di kelas, seorang guru bahasa Indonesia yang mengajarkan teks laporan hasil observasi dalam menerapkan filsafat ilmu dengan cara: 1. Ontologi. Memahami bahwa tujuan belajar bukan sekedar mengetahui struktur teks, tetapi memahami fenomena secara nyata. 2. Epistemologi. Siswa melakukan observasi langsung, mengumpulkan data, lalu menyusun laporan berdasarkan fakta. 3. Aksiologi. Siswa belajar bersikap objektif, jujur terhadap data, dan menghargai lingkungan sekitar. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa mengalami proses menemukan pengetahuan sendiri. Sekian dari saya presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.